Jadi jelas ya, siapapun yang mengganggu NU, maka pastikan saja bahwa dia adalah pembenci negara ini. Tidak bisa dipisahkan antara NU dan negara. Karena NU lah NKRI ini kemudian kuat. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ketalopi, Bulukumba. Ada satu video yang hemat saya ini penting untuk kita simak secara bersama-sama, di mana ada salah seorang sepuh Nahdlatul Ulama yang dipanggil Mbah Acung, itu menceritakan sejarah heroisme Nahdlatul Ulama. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang diceritakan Mbah Acung ini secara ringkas, jelas, tapi saya kira sangat padat karena di dalamnya bagaimana heroisme Nahdlatul Ulama menangkal setiap serangan-serangan yang masuk ke dalam kubu NU itu sendiri ataupun ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari pra perjuangan kemerdekaan sampai kemudian kita sudah merdeka. Bahkan di dalam video ini juga menegaskan bahwa siapapun yang berani-berani melawan Nahdlatul Ulama, maka dia akan terlindas dengan jamang dengan sendirinya. Itu hikmah yang ada di balik apa yang disampaikan oleh Mbah Anung ini. Bahkan di dalam paparan ceritanya yang begitu sejuk, singkat, sempat menceritakan sedikit bagaimana heroisme perjuangan orang-orang NU melawan tentara sekutu, dan ada dua jenderal yang mati saat itu, yang salah satunya adalah Jenderal Malabi, yang itu sampai hari ini tidak pernah diceritakan di Inggris dalam sejarahnya, karena itu adalah peristiwa yang sangat memalukan, di mana ada jenderal yang dibunuh oleh masyarakat sipil dalam sebuah perang. Nah, itulah heroisme yang pada hari ini kita rayakan dengan hari 10 November. Malam ini adalah 1 abad lahirnya NU. Saya juga bukan termasuk NU deles ya. Cuma pas karena kakek saya orang NU, terutama yang dari ibu, kemudian ya ada juga kakek dari bapak juga, cuma berjuangnya tidak sampai masuk ke perang 10 Oktober. Bapak saya juga NU, termasuk ketua Pertanu Kabupaten Cirebon. Pertanu tuh Persatuan Tani Nahdlatul Ulama. Lawannya kalau zaman dulu itu PTI, Barisan Tani Indonesia. Kalau Lekra lawannya Les Bumi. Gitu. Ya saya merasakan ketika itu. Hari ini adalah 100 tahun yang lalu Hadratus Syekh membuat pergerakan dari kelompok-kelompok ulama. Yang semula itu pergerakan itu dari kelompok-kelompok pedagang. Namanya ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar. Ya kan? Saya sangat menarik sekali ketika Nahdlatul Tujar itu bergerak. Itu ya kerjasama dengan kelompok-kelompok yang kalian disebut singkek. Dagang bareng. Wilayah Jawa Timur itu paling banyak itu adalah pedagangnya, adalah pedagang singkeknya itu masalah gula. Masih ada tuh Bondowoso, masih ada gitu kan. Kalau di Cirebon pecinannya itu adanya di Jamblang. Tapi pernah clash juga dengan kita karena kurang ajar, maka akhirnya ribut. Jadi yang ributnya sama NU, nggak pernah ribut sama yang lain-lain itu. Yang beresin juga NU gitu kan, nggak pernah yang lain-lain. Dari dulu tuh selalu dilindungin sama orang-orang NU karena kita punya paham ketika muamalah tidak bisa membedakan antara satu sama yang lain, dagang bareng. Lihat kita walaupun Cirebon itu kota santri, tokonya kan dikuasai sama Cina. Asalnya tanahnya itu bukan Cina. Cuma ketentuannya Belanda ketika itu sistemnya sistem kontrak dengan dibayar emas. Sama kakek saya juga terkena proyek begitu, yang kemudian dilanjutkan ketika komunis dengan namanya Länderform.
Itu Soekarno itu. Orang Pak Haji itu nggak boleh dari benda satu orang memiliki tanah 5 hektar. Itu komunis dengan rasa sama rata sama rasa. Itu benturan-benturan setelah 48 masuk kepada 65. Khairul Syekh membentuk pada tanggal 31 Januari 100 tahun yang lalu. Gempa itu dari BMKG laporan itu, tsunami. Kalau tsunami itu saudara tua, saudara mudanya namanya Surtini dari Indramayu. Membentuk di Kertopaten. Saya juga Kertopaten itu arahnya sebelah mana gitu, saya nggak tahu di Surabayanya. Yang dipelopori oleh Khairul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian banyak sekali yang jarang kita kenal adalah Hasan Dipo. Itu orang Surabaya aslinya. Banyak sekali ketika itu mempersiapkan kemudian munculnya resolusi jihad yang di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada lagi Kiai Bisri, yang sampai dengan pada menjelang kemerdekaan atau setelah kemerdekaan itu menunjuk kepada Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi pegang peranan untuk menjadi Menteri Urusan Agama, atau bahasa Jepangnya Sumumbu. Bukan Sumumbu Ponomi Fauna Yarjiun itu kan, namanya Sumumbu, menteri yang paling muda. Nah, menteri penerangannya itu adalah Abdurrahman Baswedan. Nyambung nggak itu sama Anies lagi kan, rame Anies itu kan, Baswedan. Nah, sejak itu mulai dirintisnya kekuatan-kekuatannya, ada namanya kekuatannya Hizbullah. Kalau di Surabaya kan ada tentara pelajar, tapi Hizbullah ini dari kelompok-kelompok NU yang sebetulnya kayak membuat kesatuan. Kekuatannya Hizbullah itu ada di Jombang, yaitu di tangan Khairul Syekh. Saya dari keluarga itu menengarai, karena saya nggak tahu persis gimana ceritanya gitu kan. Logistik itu datangnya kalau nggak dari Cirebon, dari Cilamaya. Jadi menjelang 10 November tuh dikirimlah di bawah pimpinan Haji Umar itu dengan kereta kudanya, beberapa kereta kudanya untuk mempersiapkan membawa logistik untuk ke Surabaya. Dalam sejarahnya juga tidak ada. Nggak ada itu sejarahnya, paling sejarah Indonesia. Di sejarah NU-nya aja nggak ada kok. Nggak pernah NU ngaku itu loh, saya ini mana ini dadaku, mana dadamu, tak mek gitu kan, nggak ada. Nggak pernah cerita tentang begitu. Jenderal Sudirman datang ke Khairul Syekh untuk mempersiapkan, tapi Khairul Syekh mempertahankan diri, tunggu santri saya 2 lagi, yaitu Kiai Haji Solihin. Dari Kiai Solihin, namanya masih belum haji gitu ya, Kiai Solihin dari pondok pesantren Babakan, kemudian Kiai Abbas dari pesantren Buntet. Nah itu di belakangnya itu dari keluarga saya gitu kan, yang membawa logistik, karena diakui ketika itu Belanda tuh sering ngutang sama kakek saya itu kan. Dari masalah duit tidak pakai dihitung lagi, pakainya dikiloin gitu kan. Nah itu berangkatlah ke sana, kemudian ditaruh di Bubutan. Nah itu terjadi pertempuran tentang masalah pembebasan berapa hari itu di Surabaya, 2 minggu kalau nggak salah itu, sehingga 2 jenderal meninggal. Tidak ada dalam sejarahnya Perang Dunia Kedua dalam pertempuran 2 kali jenderal, 2 orang jenderal sekali meninggal, kecuali perang yang ada di Malabi itu. Nah, sehingga ada lagunya Jembatan Merah itu. Dengan gagahnya Kiai Abbas dengan kuda putihnya, yang dikenal dengan kuda putihnya, orang nggak ngerti. Udah itu ceritanya yang, tapi orang pada nggak ngerti siapa itu Kiai Abbas itu kan. Saya juga diceritakan namanya dulu nama Kiai Haji Sulam Samsun. Dia tuh kepala batalion Heo.
Orang NU yang masuk ke HEHO dia diantaranya, ya Sulan. Yang menjadi lucu kata orang itu ketika pasukan disiapkan, pasukan kurang hormat, yang turun Hadratus Syekh, dia lari dari barisan cuma hanya sekedar cium tangan bolak-balik. Orang kan keder gitu kan, karena yang datang adalah kiainya gitu loh maksudnya. Itu cerita santri Ndablek ya itu kan. Sekitar itu saya tidak tahu selanjutnya yang ada namanya resolusi jihad yang ditujukan kepada Raja Saudi, yang ketika itu Raja Saudi mau membongkar kuburannya Nabi. Ini Kiai Wahab Hasbullah cukup petakilan gitu loh. Saking hebatnya Kiai Wahab Hasbullah, setiap kota katanya gitu, kata anaknya juga saya sering ngobrol, itu punya istri. Saya itu pengen nyuruh Kiai Wahab Hasbullah tuh begitunya itu loh. Yang petakilannya yang banyak istrinya itu di atas kota itu. Sampai suatu saat Kiai Wahab berangkat dari Jombang naik kereta, itu kan katanya gitu diceritakan ada pada depan ada orang perempuan, kata Kiai Wahab, ini kok orang kok apa sopan dengan sama saya gitu kan. Terus lama-lama begitu mau turun di Solo ngomong, loh kok sampean kok nggak ngeh bener sih sama kulo gitu, sampean kok nggak ngeh sama saya itu mantan istrinya. Mantan istri, aku katanya mau ngesir lagi, katanya saya akan mau nyintai lagi, nggak taunya mantan saya. Saking banyaknya. Itu cerita dari anaknya saya itu, yang sekarang atau kemarin menerima penghargaan salah satu pondok pesantren yang tua katanya di tanah Jawa dan di luar Jawa. Saya yang di Cirebon yang dapat itu Babakan, ada 3 pesantren kok yang dapat itu. Arjawinangun tidak. Arjawinangun setelah perang kemerdekaan, yang mana ketika itu Kiai Satori yang jadi pemimpin pondok pesantren Arjawinangun itu mau jadi menantunya Hadratus Syekh. Ganteng orangnya Kiai Satori. Saking ilmunya kata dia gitu kan, kata beliau, ilmu saya belum, kalau saya kan mau diambil kiai ini kan langsung aja kan GR ya gitu kan. Sama dengan kaos merah mau diambil kiai, mantu kiai terus GR aja ngomong sana ngomong sini gitu kan. Nah ketika itu gimana ya, udah mau dicalonkan begini, akhirnya dia lari ke lapangan bola punyanya pabrik gula cukir, dia main bola, batal lah dia jadi menantunya, calon baru belum menantu, calon menantunya. Karena kalau sudah pakai celana pokek, celana pendek, itu min alamatil wara'inya turun. Wara'i ente sih malah tambah pahanya kurap lulu juga ditunjuk-tunjukin kan. Nah jadi akhirnya yang dapat adalah tetap orang Cirebon namanya Kiai Haji Idris Kamali. Dua-duanya sudah nggak ada semua. Kalau saya ingat NU, yang saya NU-nya tuh NU turunan gitu kan. Ya gimana ya ceritanya, gimana yang saya ikut kepada struktural juga enggak. Ikut struktural itu pernah. Itu juga enggak diangkat-angkat sama Gus Dur waktu pimpin, ketuanya adalah Gus Dur tahun pertama. Yaitu ketika jadi namanya Hay'atut Takmir Masajid. Nah kan kita dalam rangka bantu gitu, setelah kita bantu kelompok 9 masuk ke situ nggak apa-apa lah jadi yang di bawah pergerakannya, ya tetap aja nggak diakuin. Ya udah sampai dengan gantinya gitu kan. Itu saja kegiatan untuk NU. Saya hanya mengamati apa yang terjadi di keluarga saya tentang pergerakan NU. Ketika itu saya masih ingat benturannya itu dengan PTI, kemudian dengan DI, yang sebetulnya DI itu pecah jadi 2. Ada DI yang asalnya dari orang NU, bukan orang NU, yang memang DI dari Mas Umi terus masuk ke DI, keluarganya dari keluarga NU. Nah, kedua, ada yang benar DI yang dari masuknya dari PTI, itu yang sulit. Sehingga di Cirebon terjadi kalau mau panen punyanya orang NU, padinya dibakar. Jadi benturannya sama PTI itu sudah lama, benturan itu dengan PTI. Nah akhirnya kan merempet kan, karena di kelompok Cina di sana ada namanya Baperki, ya kan, merempet ke Baperki kan, tawuran dengan Cina. Ulangi lagi ketika menjelang komunis, ya gitu, kasak kosok aja gitu. Jadi Pertanu ya juga begitu, ketemunya sama yang dipimpin sama Prabowo, HKTI, Himpunan Keluarga Tani Indonesia di bawah naungan
bakar, habis lagi. Orang kalau ingin mendapatkan beli traktor itu harus tanda tangan mengakui adanya partai golongan karya. Ketika itu sekber Golkar. Apa nggak mumet? Kalau enggak, panggil. 71 itu loh, pemilu pertama. Jadi benturan udah biasa gitu kan. 71, nah kita 65 bangkit. Setelah 65 saya ingat 65 saya dipanggil pulang untuk menghadiri Harlah NU di Senayan. Wih, rame itu, sedep, saya nggak ngerti itu. Jadi saya kira jelas, singkat, padat, tapi memberikan inspirasi dan sekaligus informasi yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam konteks kekinian, di mana banyak anak-anak NU yang kemudian tidak melek dengan sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, sehingga mereka kurang greget di dalam ber-NU. Yang kedua, banyaknya orang-orang di luar sana yang tidak memahami sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam konteks NKRI. Ini juga penting di sini. Saya kira di sini sudah terjelaskan bahwa sekali lagi jangan pernah main-main dengan NU, karena kalau Anda main-main dengan NU maka Anda sendiri yang akan terlindas dengan zaman. Ingat itu. Siapapun yang melawan Nahdlatul Ulama tidak pernah bernasib panjang di negara ini. Baik itu ormas-ormas yang sejak dulu berjuang keras bagaimana mengganti dasar negara kita sampai hari ini, semua pasti akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama di ujung. Jadi kalian yang selama ini selalu kuat-kuat soal khilafah dan seterusnya, Anda tidak pernah punya jejak perjuangan di bangsa ini. Jadi apa yang kalian sampaikan itu sesungguhnya bagi kami adalah bagian dari pemberontakan. Tapi sampai hari ini karena itu masih dalam bentuk gagasan, kita biarkan saja karena ini negara demokrasi. Kapan Anda naikkan satu level, mulai melakukan pergerakan yang kira-kira membahayakan bangsa dan negara, maka pasti Anda akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.